Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter. Mulai sekarang dokter. Sudah komplit? Sampun. Ya, monggo silakan. Siapa jadi moderator? Saya dokter Afifa. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Afifa yang pada hari ini menjadi moderator untuk presentasi tutorial klinik Saudari Salwa Nabilah. Sebelumnya, terima kasih kepada Dr. Waisul yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam presentasi kali ini. Langsung saja, pada hari ini akan dimulai presentasi tutorial klinik oleh Saudari Salwa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Afifa. Saya ingin share screen di dulu. berapa menit? 15 menit, dokter. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat slide presentasinya? Sudah, Sal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Waisul dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini, sehingga kita dapat berdiskusi bersama mengenai anemia hemolitik autoimun. Nah, untuk kasus ini, identitas pasiennya berinisial Nyonya MS, perempuan, usianya 44 tahun, beralamat di Gerujukan RT 6 Bantul, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Golongan darahnya O positif. Tanggal masuknya tanggal 12 Desember 2020 dengan diagnosis masuk anemia grafis, selulitis, renal failure, dan DM tipe 2. Adapun keluhan utamanya adalah datang dengan keluhan luka di kaki kanan sejak lebih kurang 3 minggu sebelum masuk rumah sakit, bengkak di kedua kaki sejak 7 hari sebelum masuk rumah sakit. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke RS dengan keluhan luka di kaki kanan sejak lebih kurang 3 minggu sebelum masuk rumah sakit, bengkak di kedua kaki, lesu dan mudah lelah sejak 7 hari sebelum masuk rumah sakit, demam sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, BAB dan BAK tidak ada keluhan, riwayat DM tidak terkontrol. Kebiasaannya makan makanan yang manis, makan makanan yang digoreng dan berlemak, jarang berolahraga, dan merokok, minum alkohol disangkal. Untuk aktivitasnya ringan, dengan riwayat gizi, pola makannya 3 kali sehari tidak teratur, jarang makan sayur, sering mengemil, dan alergi makanannya ada ikan laut. Untuk RPD-nya ada kencing manis dengan obat rutin metformin, tekanan darah tinggi, alergi obat, penyakit jantung, dan penyakit ginjal disangkal. Untuk RPK, kencing manis dan tekanan darah tinggi ada, namun untuk alergi dan asma disangkal. Untuk riwayat pengobatannya, pasien belum mengobati keluhan luka dan bengkak di kaki. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umumnya tampak sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, indeks massa tubuhnya 33,2, di mana terkategori sebagai obesitas grade 2. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya tinggi, yaitu 150/80 mm/Hg, heart rate-nya 91 kali per menit, respiration rate-nya 20 kali per menit, suhunya 37,1, dan saturasi oksigennya 96% pada room air. Untuk pemeriksaan head to toe, pada kepala didapatkan konjungtiva anemis pada kedua mata, kemudian tidak ada sklera ikterik, dan tidak ada edem palpebra. Dan yang lainnya dalam batas normal. Kemudian untuk toraks, pada pemeriksaan jantungnya, pada perkusi didapatkan pembesaran jantung, pada pemeriksaan paru-paru didapatkan perkusinya redukti basal, auskultasinya rongki basal halus di basal pada kedua lapang paru. Untuk abdomen dan ekstremitas dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang darah rutin, didapatkan hemoglobinnya itu rendah 5,7 gram per desiliter, kemudian terdapat leukositosis 16,89, eritrositnya rendah 2,25, dengan trombositosis 537.000, dan hematokritnya rendah 17,6 volume persen. Adapun untuk hitung jenisnya, adanya peningkatan segmen 86% dan limfositopeni 7%. Untuk fungsi hati, terdapat peningkatan SGOT 40% dan SGPT-nya normal 15. Untuk fungsi ginjalnya, terdapat peningkatan ureum dan kreatinin, yaitu ureumnya 97 mg per desiliter dan kreatininnya 1,67 mg per desiliter. Adapun untuk GDS-nya, hasilnya 225, hiperglikemi, kemudian untuk elektrolitnya natriumnya rendah 122,
kaliumnya tinggi 5,69 dan kloridanya rendah 93,7. Adapun untuk pemeriksaan retikulositnya didapatkan peningkatan atau retikulositosis yaitu 1,70%. Kemudian untuk pada tanggal 14 Desember dilakukan pemeriksaan HbA1c yaitu 11 sehingga DM-nya tidak terkontrol. Kemudian pada tanggal 14 juga diperiksa asam uratnya menunjukkan peningkatan asam urat yaitu 13,78 mg per desiliter. Adapun untuk pemeriksaan penunjang morfologi darah tepi, didapatkan hasil eritrositnya itu jumlahnya menurun, normositik, normokromik, ada formasi rulo, ada clumping eritrosit, dan ada polikromasi. Kesannya, morfologi darah tepi menunjukkan anemia normositik normokromik, disertai peningkatan respon eritropoietik, ada clumping eritrosit, ada formasi rulo, ada leukositosis, pergeseran ke kiri, reaktivitas neutrofil dan monosit, dan trombositosis. Kesimpulannya, autoimun hemolitik anemia tipe cold disertai proses infeksi bakterial. Untuk pemeriksaan ronsen toraks PA didapatkan kesannya kardiomegali dan udem pulmo. Kemudian untuk pemeriksaan EKG, iramanya normal sinus rhythm dengan heart rate 78 beat per menit, ada RBBB incomplete, iskemi di daerah inferior dan septal. Untuk diagnosisnya, DM tipe 2 obes, anemia hemolitik autoimun tipe cold, renal failure, CHF, selulitis ekstremitas inferior dextra, hipoalbuminemia, dan hiperurisemia. Untuk penata laksanaannya diberikan transfusi PRC 4 kolov, ekstra hidrokortison setengah vial per kolov, infus NaCl 15 TPM, injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, injeksi gentamisin 80 mg per 12 jam, injeksi metronidazol 500 mg per 12 jam, injeksi furosemid 2 ampul per 12 jam, injeksi esomeprazol 1 ampul per 12 jam, allopurinol 3 dikali 100 per oral, VIP-albumin 3 kali 1 saset, Novorapid 3 kali 10 international unit, Lantus 1 kali 8 international unit, diet ekstra putih telur 5 butir sehari, bebas ikan laut. Untuk transfusi PRC-nya itu cross-match-nya didapatkan incompatible, di mana mayornya negatif, minornya positif 1, autokontrolnya positif 2, dan direct com-test-nya positif 2. Untuk kondisi terakhirnya pada tanggal 20 Desember 2020 didapatkan GCS-nya itu 3, S1V1M1, kedua pupil midriasis maksimal, tidak ada nadina nafas, dan EKG-nya asistol, sehingga pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 14.17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk patofisiologi dari anemia hemolitik autoimun, jadi anemia hemolitik autoimun ini adalah kondisi di mana terdapat autoantibodi yang melekat pada eritrosit, yang menyebabkan lisisnya eritrosit. Jadi, sistem kekebalan tubuh secara keliru menganggap bahwa eritrosit itu adalah benda asing, sehingga mengeluarkan antibodi terhadap protein yang ditemukan pada membran eritrosit. Nah, normalnya eritrosit kan diproduksi di bone marrow atau sumsum tulang. Nah, eritrosit itu mengandung hemoglobin yang merupakan protein pengikat oksigen yang selanjutnya akan mengantarkan oksigen ke jaringan. Normalnya eritrosit ini hidup sekitar 100-120 hari yang setelah itu akan di-recycle di sumsum tulang atau dimakan oleh makrofag di spleen, hepar, ataupun sistem limfatik. Autoimun hemolitik anemia ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua, ada yang tipe warm dan tipe cold, di mana yang tipe warm ini lebih sering terjadi, sedangkan tipe cold ini lebih jarang terjadi. Pada keduanya terjadi peningkatan aktivitas bone marrow yang pada akhirnya mengeluarkan eritrosit imatur, yaitu retikulosit. Nah, kemudian ukuran dari eritrosit pada anemia hemolitik autoimun ini normal, yaitu 80-100 femtoliter, sehingga disebut sebagai anemia normositik. Nah, untuk yang anemia hemolitik tipe warm, ini hampir selalu disebabkan oleh antibodi IgG yang disebut dengan agglutinin hangat atau warm agglutinin. Nah, jadi IgG ini akan bereaksi dengan antigen yang eritrosit yang utama yang bereaksi dengan antibodi IgG ini adalah antigen RH, di mana ketika antibodi ini mengikat antigen pada membran eritrosit akan memicu proses yang disebut antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Nah, dalam reaksi ini sel imun termasuk makrofag, kemudian neutrofil, sel natural killer, T-sel CD8 positif itu akan mengikat bagian FC atau FC portion
yang melalui reseptor yang disebut reseptor Fc. Nah, kemudian setelah terikat, maka terjadi perubahan konformasi pada reseptor Fc pada sel kekebalan yang menginduksi hemolisis sel darah merah. Nah, kemudian dapat terjadi melalui direct cytotoxin, melalui superoksid granula, ataupun fagositosis, terutama di spleen atau limpa, karena makrofag di spleen atau limpa ini densitas makrofagnya itu tinggi. Kemudian untuk yang tipe cold, nah, pada tipe cold ini penyebabnya adalah antibodi yang IgM, di mana akan berikatan dengan antigen eritrosit primer yang disebut L, I, dan P. Nah, kemudian yang paling sering terjadi adalah yang tipe kronik, yang kemudian hemolisisnya itu paling sering terjadi terutama di hepar, melalui sistem komplement. Nah, kalau yang jarang yang terjadi itu adalah yang akut. Nah, yang akut ini dapat terjadi secara intravaskular yang menyebabkan fenomena Raynaud, di mana fenomena Raynaud ini adalah adanya mikroemboli yang menyumbat kapilar-kapilar kecil di jari kaki dan ujung jari yang membuat warnanya itu berubah menjadi keunguan atau kebiruan. Nah, untuk problem definition-nya, jadi bagaimana penegakan diagnosis anemia hemolitik autoimun, dan yang kedua bagaimana penata-laksanaan awal pada pasien dengan anemia hemolitik autoimun. Nah, untuk penegakan diagnosisnya dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis sistematis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, MDT atau morfologi darah tepi, dan direct com test yang menunjukkan hasil positif. Untuk anamnesis sistematis, adanya rasa lelah, mudah mengantuk, sesak nafas, cepatnya perlangsungan gejala, riwayat pemakaian obat, riwayat sakit sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisiknya adanya kepucatan, ikterik, splenomegali, hemoglobinuria. Untuk pemeriksaan labnya, adanya kadar Hb yang rendah, biasanya sekitar 7-10 gram per desiliter. MCV-nya normal atau meningkat, bilirubin indirect meningkat, LDH meningkat, retikulositosis. Untuk MDT, adanya proses fragmentasi pada eritrosit, yaitu sferosit, skistosit, helmet cell, dan retikulosit. Untuk yang khasnya pada IH tipe warm itu adalah sferosit, sedangkan IH tipe cold yang khas adalah clumping eritrosit. Nah, penata laksanaan awalnya dapat diberikan pada anemia hemolitik ini adalah kortikosteroid setara dengan prednison 1-1,5 mg per kilogram berat badan per hari sampai muncul respon terapi, atau dexamethasone 40 mg per hari selama 4 hari. Kemudian dosisnya diturunkan secara perlahan atau tapering off. Nah, terapi lain yang dapat diberikan pada anemia hemolitik ini adalah imunosupresan, transfusi, imunoglobulin intravena, terapi plasma exchange, hemodialisis, dan splenektomi. Nah, semua pasien dengan anemia hemolitik harus dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam setelah mendapat terapi awal. Untuk terapi anemia hemolitik tipe hangat, dapat diberikan kortikosteroid 1-1,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, dalam 2 minggu, sebagian besar akan menunjukkan respon klinis yang baik. Kemudian, kestabilan akan dicapai pada hari ke-30 sampai hari ke-90. Dapat juga diberikan rituximab 100 mg per minggu selama 4 minggu. Nah, ini memperlihatkan respon yang cukup baik sebagai salvage terapi. Kemudian untuk imunosupresi dapat diberikan azatiopirin 50-200 mg per hari, siklofosfamid 50-150 mg per hari. Juga dapat diberikan danazol dengan dosis 600-800 mg per hari, diberikan bersama steroid. Apabila terjadi perbaikan, maka dosis steroidnya diturunkan atau dihentikan, dan dosis danazolnya diturunkan menjadi 200-400 mg per hari. Untuk imunoglobulin intravena, diberikan dosisnya itu 400 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Menunjukkan perbaikan pada beberapa pasien, namun dilaporkan terapi ini tidak efektif pada beberapa pasien yang lain. Untuk terapi anemia hemolitik tipe dingin, terapi utamanya itu sebenarnya hanya menghindari udara dingin yang dapat memicu hemolisis. Karena prednison dan splenektomi ini tidak banyak membantu, namun dapat diberikan klorambusil 2-4 mg per hari. Nah, pada teorinya, itu plasmafaresis untuk mengurangi antibodi IgM secara teoritis itu dapat mengurangi hemolisis, namun secara praktik hal ini sukar dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Salwa atas presentasinya. Langsung saja teman-teman, apabila ada yang mau bertanya silakan bertanya kepada Salwa,
Dan nanti pertanyaannya bisa langsung dijawab ya, Salwa. Oh iya, terima kasih Afifah. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Safira Safitri. Ingin bertanya kepada Salwa. Tadi kan udah dijelasin ya tentang splenektomi ya. Nah, itu tuh kapan ya dipertimbangkan untuk dilakukan splenektomi pada pasien? Terima kasih, Salwa. Oh iya, terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi untuk kapan dipertimbangkan untuk splenektomi ini, apabila terapi steroidnya itu tidak adekuat atau tidak bisa dilakukan penurunan dosis selama 3 bulan. Nah, kenapa kok splenektomi ini dipertimbangkan untuk dilakukan? Karena untuk menghilangkan tempat utama penghancuran eritrosit. Seperti yang kita tahu bahwa kan tempat utamanya itu adalah di splen, dan karena juga makrofag di sana itu densitasnya tinggi. Nah, namun setelah splenektomi ini sebenarnya hemolisis itu masih terus bisa berlangsung, tapi dibutuhkan jumlah sel eritrosit terikat antibodi dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk menimbulkan kerusakan eritrosit yang sama. Seperti itu Galuh, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, Sal. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Galuh. Selanjutnya teman yang lain ada yang mau tanya lagi ke Salwa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, Sal. Oh iya, silahkan. Kenapa pada kondisi ini bisa terjadi retikulositosis? Oh iya, jadi untuk retikulositosis ini kenapa bisa terjadi? Karena eritrositnya itu kan banyak yang mati sebelum waktunya, sehingga terjadi peningkatan aktivitas sumsum tulang, di mana sumsum tulang ini nanti akan mengeluarkan eritrosit yang imatur, yaitu yang disebut retikulosit. Nah, untuk flashback lagi bahwa proses maturasi eritrosit itu kan dari eritroblas, kemudian menjadi basofilik eritroblas, kemudian jadi polikromatik eritroblas, kemudian ortokromatik eritroblas, menjadi retikulosit, baru yang terakhir menjadi eritrosit yang matur. Seperti itu, Seno. Apakah sudah cukup menjawab? Jadi karena ada yang balik, jadi cepat gitu ya? Iya, seperti itu, Seno. Terima kasih, Seno. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang tanya lagi? Assalamualaikum, Salwa. Waalaikumsalam. Iya, Sally. Iya, saya Sally Yunita. Izin bertanya ya, Sal. Oh iya, Tadi kan Sal. dalam tata laksana dari anemia hemolitik autoimun itu ada pemberian kortikosteroid ya. Iya. Nah, dalam pemberiannya itu kan tadi dijelaskan dosisnya itu dapat diturunkan atau di tapering off. Nah, itu cara untuk tapering off-nya seperti apa ya, Sal? Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya, Sally. Jadi untuk tapering off-nya itu dilakukan apabila sudah ada tanda respon terhadap steroid, yaitu hematokritnya itu meningkat, kemudian retikulositosisnya itu sudah tidak banyak, kemudian pemeriksaan direct com test-nya itu positif lemah. Nah, caranya menurunkannya itu, jadi dosisnya itu diturunkan tiap minggu sampai mencapai dosisnya itu 10 sampai 20 mg per hari. Kemudian pada beberapa pasien itu sebenarnya masih memerlukan terapi rumatan dengan dosis rendah steroid. Tapi apabila dosis per harinya itu melebihi 15 mg per hari, untuk mempertahankan kadar hematokrit itu perlu dipertimbangkan untuk terapi dengan modalitas lain. Seperti itu, Sally. Apakah cukup menjawab? Iya, Salwa. Terima kasih banyak. Iya. Selanjutnya, teman-teman, ada yang mau tanya lagi?
Assalamualaikum, Salwa. Oh ya, Syifa, Saya Syifa mau waalaikumsalam. bertanya. Iya, Syifa. Soal kalau untuk anemia hemolitik ini ada indikasi untuk transfusi nggak ya? Oh iya, terima kasih Syifa. Jadi untuk indikasi transfusi pada anemia hemolitik autoimun ini apabila hemoglobinnya itu kurang dari 7. Namun lebih mengutamakan keadaan klinis. Jadi misalnya kalau ada gagal jantung atau gagal sirkulasi, barulah terindikasi untuk dilakukannya transfusi. Seperti itu. Nah, darahnya itu yang masuk tuh harus yang paling kompatibel. Kenapa yang paling kompatibel? Karena sebenarnya kan pada anemia hemolitik autoimun ini, pada cross match-nya itu nanti kan akan menghasilkan autokontrol yang positif, minor yang positif, dan direct contest yang positif. Sehingga yang diberikan itu yang harus yang paling kompatibel seperti itu. Apakah cukup menjawab, Syifa? Berarti kalau HB-nya cuma kurang dari 7 aja tanpa ada pertimbangan klinis, dia nggak perlu transfusi ya, Sal? Ya, sebaiknya tidak ditransfusi dulu. Karena takutnya nanti darah yang masuk itu malah jadinya lisis seperti itu. Oh, iya. Oke, makasih, Salwa. Ya, terima kasih, Syifa. Selanjutnya, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Salwa mau tanya. Oh Ini iya. Vida. Oh iya, Vida. Aku mau tanya tadi kan ditulis tentang cross matching. Nah, bagaimana sih interpretasi dari pemeriksaan matching sendiri itu? Makasih ya, Sal. Oh iya, terima kasih Vida atas pertanyaannya. Jadi untuk cross match itu kan ada beberapa yang dinilai. Cross match-nya ada mayor, minor, kemudian auto control, dan direct contest. Nah, di mana kalau mayor itu kan yang disilangkan itu adalah sel donor dan serum pasien. Kemudian kalau yang minor itu adalah yang disilangkan adalah sel pasien dengan serum donor. Kemudian kalau yang auto control itu sel dan serum pasien sendiri. Kalau yang direct contest itu suspensi sel pasien yang disentrifuge seperti itu. Nah, jadi untuk interpretasinya maksudnya kayak misalnya yang boleh atau enggaknya itu, jadi kalau yang boleh itu, yang kompatibel itu adalah yang hasil semuanya itu negatif, jadi tidak ada aglutinasi. Nah, kemudian apabila mayornya positif, kemudian minornya negatif, dan autokontrolnya negatif, nah ini berarti ada irregular antibody pada serum pasien. Karena kan mayor tadi yang di cross itu adalah yang serum pasien kan. Nah, untuk adanya mayor positif, minor negatif, dan autokontrol negatif ini tidak boleh diberikan darahnya, jadi harus ganti darah donor. Kemudian apabila mayornya negatif, minornya positif, sedangkan autokontrolnya negatif, berarti hal ini ada irregular antibody pada serum atau plasma donor. Karena kan yang minor tadi itu, yang di cross-nya itu adalah serum donor. Nah, hal ini, dan ini juga nggak boleh diberikan, jadi harus ganti darah donornya. Kemudian yang ketiga, apabila mayornya negatif, kemudian minornya positif, dan autokontrolnya positif. Nah, ini dilakukan direct contest terlebih dahulu. Apabila direct contestnya positif, maka cross match minor yang positif itu berasal dari autoantibody. Jadi memang ada anemia hemolitik autoimun. Nah, setelah dilakukan direct contest ini, dilihat derajat positif minornya itu dibandingkan dengan derajat positif direct contest atau autokontrolnya itu lebih tinggi mana. Apabila derajat positif minornya itu kurang dari atau sama dengan derajat positif atau kontrol atau DCT itu, maka darahnya boleh masuk atau boleh diberikan transfusi seperti itu. Nah, apabila semuanya positif, jadi mayornya positif, minornya positif, autokontrolnya positif. Nah, ini kita harus pastikan dulu golongan darahnya ini sama atau tidak sama donor, bisa dengan cell grouping atau back typing. Nah, apabila memang sama, berarti nggak boleh diberikan darahnya, jadi ganti darah donor. Seperti itu, Vida. Apakah cukup menjawab? Menjawab, Salwa. Makasih ya, Sal. Terima kasih, Vida. Kemudian saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Salwa. Selanjutnya kepada Dr. Waisul untuk feedback-nya. Terima kasih, Dokter. Sudah selesai pertanyaannya. Ampun, Dokter. Ya, terima kasih.
Salwa. Jadi cukup baik ya. Ini pasien yang mana ya, Salwa ya? Pasien siapa ya? Ini pasien dokter Wari, dokter. Sempat konsul ke dokter Agus Fitri enggak? Belum sepertinya, dokter. Iya. Meninggalnya kenapa nih akhirnya jadi? Karena pada tanggal, sebentar dokter, pada tanggal 19, jadi kan udah masuk 4 kolof, dokter. 2 kolof pertama itu dilakukan darah rutin lagi itu sudah HB-nya naik jadi 7,3. Kemudian pada tanggal Berapa? HB-nya naik jadi 7,3, dokter. Awalnya berapa? Awalnya 5,7. Naik jadi 7,3 setelah 2 kolof PRC. 2 kolof. Terus pada tanggal 17 itu HB-nya 10,4, itu udah masuk 3 kolof. 4 kolof, dokter, 4 kolof. HB-nya udah 10,4. Nah, tapi pada tanggal 19 itu HB-nya turun lagi, dokter, jadi 7,5. Tapi memang ibunya ini tuh ada lukanya itu udah 3 minggu belum diobati sama sekali, dokter. Kemudian ada peningkatan ureum dan kreatinin juga. Lukanya bleeding enggak? Pripun, dokter? Lukanya bleeding enggak? Enggak bleeding, dokter. Jadinya malah bengkak seperti itu. Jadi selulitis Nah, seperti maksud saya itu. kan HB turun mendadak itu kan harus kita cari penyebabnya dari mana. Apakah dari hemolitiknya? Oh iya. Nah, ada perdarahan kan gitu. Enggak. Jadi kalau enggak ada perdarahan pencernaan ya. Jadi kan kalau dari MDT-nya kan ada formasi rulo, dokter. Nah, dari SPPK-nya itu suspeknya itu multiple myeloma, tapi setelah dilakukan pemeriksaan protein elektroforesis ini tidak ada gambaran M-spike seperti itu, dokter. Ini ada sesuatu yang belum diperiksa ya? Bilirubinnya belum diperiksa juga, dokter. Nah, kenapa kok belum diperiksa? Barangkali karena tidak ada kuning, jadi skleranya tidak ikterik, kemudian juga kulitnya tidak kuning, dokter. Jadi memang untuk hasil nggak ada pemeriksaan bilirubin seperti itu, dokter. Harusnya kalau hemolitik itu bilirubinnya cenderung naik atau turun nih? Indirectnya naik, dokter. Indirect naik. Jadi kan harusnya kan ada sesuatu yang harus dilacak ya di situ. Karena kan terus mendadak turun drastis itu kan aneh juga ya. Iya, dokter. Iya. Mungkin dari saya ingin mengetahui juga, harusnya teman tahu, biar teman-teman tahu untuk anemia itu jalan pikirannya harusnya bagaimana gitu ya. Jadi sama punya nggak flowchart anemia? Flowchart sebentar ya, dokter. Yang normotitik. Jadi step-step untuk anemia. Jadi orang anemia HB rendah ya, di bawah 7 misalnya. Apa yang harus kamu periksa dulu untuk melacak? Kan ini orang ujuk-ujuk tahu-tahu hemolitik kan enggak ya, harusnya kan gitu. Kalau sampean di lapangan MDT ya. Di rumah sakit yang tidak ada HDPK-nya mungkin nggak bisa meriksa MDT kan? Iya, dokter. Nah, kondisi seperti itu di puskesmas biasanya kan nggak ada ya untuk meriksa. Bisa nggak untuk melihat bagaimana caranya mengetahui ini anemia apa itu? Yang sebentar, dokter. Nah itu apa coba? Kurang jelas ya. Sebentar. Yang ini, dokter? Nah, coba dijelaskan coba itu. Kok hilang? Aduh. Cara membesarnya gimana? Jadi kalau ini apabila MCV-nya itu rendah, berarti kan dia yang ini. Jadi kamu harus periksa apa? Sebentar, stepnya harus periksa apa? MCV, MCH, dan MCHC, dokter. MCHC ya.
Iya, itu rumusnya begini. Nah, rumusnya itu dari hemoglobin dan Tahu nggak hematokrit. rumusnya? Dari Rumusnya tahu nggak? Dari hemoglobin dan hematokrit, ya, dokter. Jadi kalau yang ya, betul. Oke, sebentar dokter. Jadi kalau mana ya? MCV. Rumusnya sebentar ya, dokter. MCV itu kepanjangannya apa ya? Ada yang bisa bantu? Jadi untuk rumusnya kalau MCV itu hematokrit dikali 10 dibagi eritrosit kali 10 pangkat 6. Kalau MCH, HB dikali 10 dibagi eritrosit dikali 10 pangkat 6. Kalau MCHC itu HB per HT dikali 10, dokter. Ya. Oke. Baik, nah itu harus tahu karena kalau tidak ada ahli PK sama bisa mencari dengan darah rutin kan ya. Oh iya, dokter. Mas bisa melakukan darah rutin toh, Dek? Iya, dokter. Ya, lanjut. Dari MCV yang normal. Oh iya. Apa Ibu ya? MCV yang kurang, yang kecil, MCV yang rendah itu kan anemia mikrositik. Itu dilakukan pemeriksaan serum iron. Kalau ironnya rendah. DD-mu apa kalau sudah? DD-nya apa kalau di bawahnya coba? Pasiennya apa aja? Sakitnya apa aja tuh yang bawahnya? Kalau yang mana, dokter? Kalau yang mikrositik? Yang mikro-mikro. Kalau yang mikrositik itu anemia defisiensi besi, kemudian talasemi, dan anemia karena penyakit kronik. Bukan. Ya. Oh, iya. Jadi ada ke arah sana gitu ya. Iya, nah, terus? Kemudian kalau yang normositik ini apabila MCV-nya normal yaitu 80-100 femtoliter. Nah, dilihat dulu retikulositnya itu berapa. Apabila rendah bisa jadi leukemia, aplastik anemia, dan ini pure red cell aplasia. Kalau misalnya dia tinggi itu bisa perdarahan akut, kemudian anemia hemolitik. Seperti itu, dokter. Terus kalau yang makro? Kemudian kalau yang makro dilakukan perifer smear apabila terdapat megaloblastik berarti dia nanti defisiensi vitamin B12 atau asam folat ataupun anemia yang diindus oleh obat. Apabila tidak ada non megaloblastik bisa karena penyakit hati, kemudian congenital bone marrow failure syndrome atau akibat alkohol, seperti itu, dokter. Ya, saya kira ini penting ya, sama harus diketahui semua ya, jadi semua tahu jadi bahwa kalau setiap anemia kan Anda mulai berpikir bahwa tidak harus semua anemia itu mesti harus transfusi kan. Jadi orang-orang seperti anemia defisiensi besi itu kalau HB-nya kadang kita sampai HB di bawah 3 itu deh ya. Itu mereka biasa jalan masih biasa ya, karena mereka adaptasi ke orang-orang anemia yang kronis ya, itu kadang dia bertahan. HB5 itu masih bisa jalan-jalan deh kadang. Namun kalau yang akut biasanya dia akan menimbulkan gejala. Nah, karena itu tidak semuanya anemia kan harus langsung transfusi ya. Seperti anemia defisiensi besi ini kalau Anda kasih sulfacelusus dengan dosis yang pas, insya Allah nanti sebulan itu sudah mulai naik, walaupun tanpa transfusi. Ya. Nah, indikasi transfusi ini yang Anda harus diyakinkan kok. Sudah baca indikasi untuk transfusi? Indikasi walaupun itu anemia apa? Apabila HB-nya itu yang kritikal, dokter. Mana ya?
Nah, kritikal itu berapa yang dimaksud kritikal? Kalau nggak Yang salah, sebentar. Yang kritikal itu jangan kalau yang nggak salah harus pasti. iya, 5 gram per desiliter, dokter. Jadi transfusi itu mulai 5 diberikan gram, ya. pada saat HB kritikal dan dihentikan setelah mencapai batas tolerable atau optimal. Batas tolerable-nya itu 8 gram per desiliter dan optimalnya itu 10 gram per desiliter. Ya. Ada yang bilang lebih lagi kalau kritikal, apalagi kalau yang seperti pasien-pasien hemolitik, pasien-pasien yang defisit itu kadang di bawah 3 deh. Kalau di bawah 3 ini sudah mengharuskan akan terjadi gangguan organ-organ vital ya, seperti jantung, otak, jadi iskemik ya, jadi hipoksia itu. Jadi kalau ada yang lebih moderat bisa diambil 5. Cuma kalau pada pasien-pasien yang hemolitik harus betul-betul hati-hati. Nah, mainnya tuh kalau udah hemolitik ya wes entek langsung ya hancur semua, jadi apa, lisis semua ya. Gitu, Yang ditakutkan ya. Justru itu tadi kan saya yang khawatirnya tadi yang sudah naik jadi 10 bener, apakah 10 atau bener, kemudian turun jadi 7 lagi, itu harusnya dilacak apakah dia ada loss bleed, jadi loss karena darahan ya, entah itu dari saluran pencernaan atau entah dari mana. Kemudian yang kedua mungkin bisa juga karena hemolitik. Jadi karena semua reaksi transfusi akan bisa muncul ya, yang harus di. Iya, kemudian yang penting lagi bahwa ini kalau hemolitik sebenarnya ini mungkin ranahnya sudah ranah untuk ranah untuk penyakit dalam. Sudah kalau jenengan nanti mungkin nantinya sebenarnya defisisi besi, kemudian yang megaloblastia makro itu ya, itu mungkin yang ya. Tapi paling tidak kamu sudah tahu bahwa salah satu anemia yang riskan untuk ditransfusi adalah anemia yang hemolitik ya. Jadi harus hati-hati betul karena kenapa bilirubin indirect yang naik, Dik? Karena hasil produknya lisisnya hemoglobin kan hem dan globin, dokter. Nah, hem gimana ya? Sebentar, dokter. Lupa. Nah, jadi hem dan globin. Nah, hem itu kan nanti akan ke bilirubin perginya ya, dokter. Kok lupa itu? Iya. Nah, Pak Enda, kamu tahu bahwa itu di situ ada prehepatal sama hepatal dan poshepatal di situ ya. Iya, dokter. Yang ini yang ada yang masuk elektrik enggak ini? Mas Eno? Iya, Dok. Ada yang maju tentang hemolitik enggak ini? Apa tentang elektrik? Ikterik ya, Dok. Ada enggak? Sebentar, dokter. Kemarin yang leptospirosis tapi ada kolelitiasis, dokter. Oh, berarti ada kolelitiasis. Ya. Ya nanti dia biar dijelaskan tentang iktriknya nanti enggak apa-apa. Sampai kamu tahu salah bahwa di sini yang naik adalah bilirubin indirectnya, jadi nanti biar bahasan yang selanjutnya aja. Jadi itu ya. Kemudian saya kira untuk hemolitik mungkin tidak terlalu banyak untuk jenengan, yang penting itu ya. Terus mungkin nanti kita masukkan aja yang ada pertanyaan tadi yang bagus untuk yang jawab ya, yang tentang apa? Kapan dikatakan ada apa? Anemia yang cross test tadi, Dek. Oh, gitu, yang minor mayor tadi ya. Gitu, dokter. Itu nanti tolong sekalian dimasukkan di slide. Di slide ya, dokter. Kertas ya. Slide-nya kan nggak perlu tuh, Dek. Slide juga boleh, enggak apa-apa. Cuma masukkan juga kan itu kan jadi kan bentuknya tutorial ini kan bentuk yang lembaran kecil itu. Oh, gitu, dokter. Yang tabel itu ya, itu kan nanti dimasuk. Baik, terus kembali lagi ya ke yang anamnesis. Saya kira untuk hemolitik sudah cukup. Yang anamnesis, Dek, coba anamnesisnya saya kok ingin lebih biar lebih tajam teman ya. Menganalisa jadi tidak ini kan karena langsung di MDT jadi langsung ketok gitu ya. Oke, dokter. Jadi ini kan tujuan masuknya bukan karena anemia hemolitiknya ya. Oke, karena dokter.
lukanya nih ya. Ya, Iya, lukanya. dokter. Terus lanjutnya. Terusnya. Niki, dokter. Ya di sini kamu bisa bikin narasi yang lebih bagus ya. Jadi 3 minggu sebelum masuk rumah sakit pasien luka di kaki, lukanya dideskripsikan dan 7 hari sebelum masuk rumah sakit pasien merasa demam, terus 3 hari BAK dan BAK tidak ada keluhan. Nah ini harusnya kamu bukan pertanyaannya bukan tidak ada keluhan, harusnya kalau semua kamu sudah mengarah ke arah hemolitik, harusnya kan BAK-nya dikatakan apakah warnanya apa. Iya. Berwarna gelap. Iya. Kalau dari sini jenengan mengarahkan bercuriga ke arah hemolitik dari mana? Tidak ada ya? Iya, nggak ada dokter. Dari MDT-nya saja. Nggak ada sama ya? retikulositosis. Iya, iya. Karena juga nggak kuning, dokter. Retrikosit pun nanti kalau enggak. Ini kan kebetulan aja kena ketahuan karena MDT-nya saja. Oke, dokter. Nah, kalau jenengan nanti nggak ada MDT, ya, mulainya dengan MCV sama MCHC tadi. Dan retikulosit kan bisa diperiksa. Ya, yang juga yang lebih mudah lagi dengan bilirubin tadi, bilirubin indirect tadi itu lebih ya. Karena yang dari untuk retikulosit perdarahan juga akan naik, Dek. Iya, dokter. Jadi ada bleeding, jadi ada luka. Ya itu mesti loss juga darahnya, kemudian akan terjadi retikulosit ya, yang meningkat di atas. Jadi didenya untuk retikulosit yang lain kan hanya 2, hemolitik dan bleeding ya. Dari situ Anda bisa melihat nanti MCV sama MCHC plus sama bilirubin indirect-directnya kan. Saya kok curiga ini indirectnya bilirubinnya akan naik deh. Karena bilirubin naik sedikit di atas di bawah 2 masih, yaitu kadang kita tidak bisa melihat kuning enggak gitu. Kecuali kalau memang sudah di memang kuning sekali ya, itu yang harusnya ya. Ya. Kemudian saya kira itu ya, mungkin ya nanti mungkin lebih lagi ya. Ada yang tanya sama saya, monggo silakan. Ini anemia untuk definisi bersih nggak ada yang ada yang maju ya? Satunya tuh anemia penyakit gagal ginjal ya. Penyakit kronik yang kemarin habis CKD, dokter. Habis CKD. Ya, yang belum dapat siapa nih? Yang belum dapat? Siapa yang belum dapat kasus? Itu ada pasien hematemesis melena itu. Oh iya. Ada yang udah ngambil belum? Yang digiring ya, dokter. Pasien Salma ya? Enggak, dokter. Pasienmu ya? Ya itu kan menarik itu. Kan banyak sekali kasus-kasusnya ya. Nah, DB sudah ada yang maju ya? Demam berdarah ya, dokter? Ya. Demam berdarah kemarin ini maju presentasi kasus. Kasus sudah ya. Ya nanti kalau memang terpaksa nggak ada sama double juga nggak apa-apa yang lain ya. Untuk anemia yang paling banyak sih nanti kalau ketemunya dia akan di lapangan yang karena definisi besi deh ya. Jadi jangan lupa bahwa pada pasien-pasien terutama nanti yang anak-anak yang masih main-main di tanah itu ya. Yang definisi besi tapi kausanya karena cacing deh. Ada juga cacing yang bisa makan ya itu. Jadi nggak kelihatan, tapi tahu-tahu lemes itu ya. Nah, Anda periksa MCV, MCHC-nya akan mikro sudah. Mungkin kalau di lapangan agak susah mencari di puskesmas misalnya ya, TIBC, IBC, ya kalau HB-nya masih di atas 5, mungkin Anda bisa coba dengan sulfasferosus. Dosis full 3 kali 1, evaluasi 15 hari gitu. Cek HB. Naik berarti ya besi. Harusnya kan diagnosa pastinya dengan apa? Untuk cek iron dan serum iron. Total iron binding capacity. TIBC dengan ya itu. Tapi kan di lapangan tidak semuanya ada alat ya di puskesmas, apalagi yang di pelosok-pelosok di daerah luar Jawa mungkin
agak susah ya. Jadi Anda bisa treatment dulu dengan itu. Dan jangan lupa kalau pada anak-anak kecil ya Anda bisa, apalagi yang orang-orang yang kesehatan usianya kurang ya Anda bisa cari kasih dengan obat cacing. Obat cacing tidak ada salahnya ya dengan single dose. Nanti seminggu lagi diulang ya. Anda bisa pakai alfamuat, bisa pakai albendazole ya. Ya jadi banyak. Kemudian ibu-ibu hamil juga begitu ya. Jadi kebanyakan juga akan terjadi absorpsi yang terhambat sehingga akan terjadi defisisi besi juga ya. Sehingga sulfasulosis di situ ada tempatnya untuk dipakainya. Tapi memang langkah belakangnya kalau jenengan biasakan nanti periksa paling enggak iseng-iseng aja ngitung MCV MCHC. Paling enggak ngerti mikro makro atau kalau nomor kemungkinan untuk defisisi besi kan enggak ya paling enggak ya rada ngawur ning banget itu ada sedikit ya jadi orang yuk sedikit transfusi kan gitu ya itu ya. Ya. Itu mungkin ya dari saya mungkin. Ada yang mau jawab lagi enggak ini? Sally. Ngapunten dokter, saya dokter selanjutnya. Sam selanjutnya sih. Wis siapa dulu? Sambil lagi. Besok janjian enggak? Begipun dokter? Besok ada janjian enggak sama orang yang lain? Oh, tidak ada, Dok. Besok nggih, Dok? Lebih fresh besok nih kali. Biar nopo? Apa kasus mudik? DM dokter. DM ini agak banyak toh ilmunya. Tentang apa yang mau bahas? DM tipe 2-nya dokter. Lebih ke penegakan diagnosis dan tata laksananya. Oh ya, jadi saya kira itu efisiensinya 4 ya, jadi lebih kalau menurut saya mungkin lebih bagus besok aja yang lebih fresh teman-teman biar lebih nambah ilmunya lebih banyak ya, biar teman-teman baca juga. Saya juga besok agak atau kan nggak ke poli saya deh. Poli insya Allah lebih maju lebih kasih mungkin bisa nanti. Kalau biasanya sama pulang jam berapa? Jam 1, jam 2 gitu biasanya dokter. Iya. Jadi belum pasti ya. Kira kalau Sabtu saya agak gasih udah pulang. Saya udah di rumah kadang. Iya. Jadi ya gini aja. Besok direncanakan kalau misalnya nanti bisa kasih, nanti teman-teman bisa kasih kalau enggak ya nanti ya pokoknya berasal lagi gitu ya. Iya. Ya, mungkin itulah sementara ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada ya? Sepertinya cukup dokter. Besok mungkin kalau mau 2 boleh monggo. Ada yang siap besok? Lebih dari 1? Selain Sally. Setelahnya Sally itu. Karena gini kalau kita bisa ya wis nanti di bilang aja kalau misalnya ada yang 2 karena biar waktunya lebih efektif nanti besok. Wis gitu semua tadi moderatornya monggo silakan. Oke. Salah-salah dari saya lebihnya ya. Ya. Oke. Sekian acara presentasi tutorial klinik dari Salwa Nabila. Terima kasih untuk Dr. Waisul yang telah membimbing dan meluangkan waktunya, serta kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak Dr. Waisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur nuwun dokter. Ya. Sampai saya ya. Saya Alif ya. Oke dokter. Terima kasih dokter.